Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas dari struktur data. Nah, langsung saja pada pembahasan kita pada video kali ini yaitu linked list dalam struktur data dan algoritma dalam Python. Nah, di sini langsung saja ada ringkasan yang waktu pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua berbasis jenis daftar tertaut, yang dimana yang pertama ada daftar tertaut tunggal, yang kedua ada daftar tertaut melingkar, yang ketiga daftar tertaut ganda. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari mengenai ADT, daftar posisi, kemudian menyoroti daftar posisi, dan studi kasus, mempertahankan frekuensi akses, kemudian ada urutan berbasis tautan vs berbasis array. Kemudian yang terakhir ada ringkasan dari materi kita pada kali ini. Kemudian langsung saja di sini kita masuk pada introduction atau pendahuluan array vs linked list. Nah, di sini urutan berbasis array. Sebuah array menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu bagian besar memori yang dimana mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian di sini keterbatasan urutan berbasis array yang dimana panjang array dinamis mungkin lebih panjang daripada jumlah elemen yang sebenarnya disimpan. Nah, kemudian di sini ada batasan amortal untuk operasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem waktu nyata. Nah, kemudian di sini ada penyisipan dan penghapusan di posisi dalam array mahal. Nah, kemudian langsung saya di sini kita masuk linked list adalah alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Ia mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi yang dimana objeknya ringan yang dikendalikan sebagai node. Kemudian dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, di sini setiap node menyimpan atau mempertahankan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Nah, di sini linked list memiliki keterbatasan berikut. Yang pertama itu elemen dari linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, kemudian kita dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node atau apakah keduanya node kedua, kelima atau ke-20. Nah, langsung kemudian di sini ada single linked list atau daftar tertaut tunggal yang dimana tertaut berantai tunggal. Nah, langsung saya Nah, kemudian di sini ada single linked list. Nah, tautan berantai tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif memberi urutan linear, yang dimana setiap node-nya itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Kemudian node pertama dan terakhir dari tautan berantai dikenal sebagai kepala dan ekor dari daftar masing-masing. Nah, kemudian dengan memulai dari kepala dan bergerak dari satu node ke node lain dengan mengikuti referensi berikut dari sebuah node, kita dapat mencapai ekor daftar menjelajahi tautan berantai. Nah, kemudian kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai node yang memiliki referensi node sebagai referensi berikutnya. Kemudian karena referensi berikutnya dari satu node dapat dilihat sebagai tautan atau penunjuk ke node lain. Nah, di sini ada gambar yang dimana di sini menunjukkan contoh single linked list yang menyimpan kode bandara yang dimana di sini ada LAX, MSP, ATL, dan BOS, yang dimana node pertamanya atau headnya berisi data LAX, kemudian referensi ke node berikutnya yang berisi MPS, dan seterusnya. Kemudian di sini ada proses ini berlanjut sampai yang terakhir, di sini ada tailnya yang berisi data BOS dan referensi ke node. Nah, kemudian di sini kita masuk pada
minimal instan dari lengkap list harus menyimpan yang pertama itu referensi ke kepala list atau tanpa referensi eksplisit ke kepala tidak ada cara untuk menemukan node tertentu atau secara tidak langsung yang lainnya. Nah, kemudian referensi eksplisit ke node akar tidak wajib, tetapi lebih disukai untuk mencegah penelusuran sisa list. Nah, kemudian yang terakhir adalah jumlah total node yang membentuk list. Ukurannya itu tidak wajib, lebih disukai untuk menghindari penelusuran list untuk mendapatkan jumlah. Nah, kemudian di sini kita masuk pada memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, kemudian di sini properti penting dari daftar tertaut atau linked list adalah bahwa daftar tersebut tidak memiliki urutan tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Kemudian saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di kepala daftar. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menyisipkan elemen, yaitu yang pertama, buat node baru, kemudian yang kedua itu atur elemennya ke elemen baru, kemudian yang ketiga atur tertaut berikutnya untuk merujuk ke daftar saat ini. Nah, kemudian yang terakhir itu atur kepala daftar untuk menunjuk ke node berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi proses linked list pada gambar A. Di sini menunjukkan linked list, sebuah penambahan elemen baru dengan node berbasis data MPS, ATL, dan BOS. Nah, kemudian pada gambar B ini menunjukkan proses pembuatan node baru dengan elemen LAX yang akan ditambahkan di headnya. Kemudian di sini pada gambar C yang akan ditambah di headnya menunjukkan hasil akhir setelah LAX ini ditambahkan di headnya dan head diubah untuk merujuk ke node baru. Nah, di sini algoritma pembahasan elemen, algoritma ADVIS-LE. Nah, di sini ada Neus node. Nah, di sini itu untuk membuat node baru untuk elemen E. Nah, kemudian di sini ada Neus next L head yang dimana ia akan mengatur next node baru untuk merujuk ke head lama. Nah, kemudian di sini ada L head Neus set yang dimana di sini untuk mengatur head untuk merujuk ke node baru. Nah, kemudian ada L size tambah 1 yang dimana di sini untuk meningkatkan jumlah node-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada menambahkan elemen di ujung daftar tertaut tunggal. Nah, di sini ada langkah-langkah yang pertama buat node baru. Nah, yang kedua itu tetapkan referensi next-nya ke non. Nah, kemudian yang ketiga atur referensi next dari tile untuk menunjuk ke node baru ini. Nah, kemudian ada perbarui referensi tile itu sendiri ke node baru. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi gambar. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar A, sebelum penambahan linked list-nya itu terdiri dari node MSP, ATL, BOS. Nah, di sini untuk dengan tilenya itu menunjukkan ke bosnya. Nah, kemudian di sini pada gambar B, di sini node baru menambahkan node baru yaitu MIA yang dimana dibuat dengan referensi sebagai newest atau referensi next dari node BOS. Node dari BOS ini yang diubah untuk menunjukkan ke MIA. Nah, kemudian di sini pada gambar C, di sini referensi tilenya itu diubah untuk menunjukkan ke Mia. Dan Mia itu sekarang adalah node terakhir dari linked list. Nah, di sini ada algoritma Atlas LE yang dimana di sini Newest atau node E yang dimana digunakan untuk buat instance node baru yang menyimpan referensi ke elemen E. Nah, kemudian di sini ada newest nest sama dengan non yang dimana di sini sebagai digunakan sebagai tetapkan next node baru ke referensi non. Nah, kemudian di sini ada L tile next newest yang dimana di sini digunakan untuk membuat uh,
membuat node tile lama menunjuk ke node baru. Nah, kemudian di sini ada L-tile newest yang dimana digunakan untuk menetapkan variabel tile ke referensi node baru. Nah, kemudian ada L size tambah 1 yang digunakan sebagai menambahkan jumlah node. Nah, kemudian di sini kita masuk menghapus elemen dari single linked list. Nah, di sini ada menghapus elemen dari kepala single linked list eh, pada dasarnya merupakan operasi kebalikan dari pe- penyisipan penyisipan elemen baru di kepala. Nah, kemudian sayangnya tidak mudah untuk menghapus not terakhir dari single linked list. Meskipun kita mempertahankan referensi ekor langsung ke node terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses node sebelumnya untuk node terakhir untuk menghapus node terakhir. Nah, kemudian kita tidak dapat mencapai node sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dengan ekor. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah mulai dari kepala daftar dan mencari seluruh daftar. Nah, di sini ada serangkaian operasi linked hopping. Seperti itu bisa menambahkan waktu lama. Nah, kemudian di sini ada operasi ini dilakukan lebih efisien pada doubling linked list. Nah, di sini ada ilustrasi gambar lagi, yang dimana pada gambar A ini, sebelum penghapusan linked list yang terdiri dari node LAS, MSP, ATL, dan BOS, non dengan hit menunjukkan ke LAX, yang dimana ditambahkan di awal. Nah, di sini pada gambar B, bisa kita lihat node LAS dihapus, eh, yang LAX ini dihapus, kemudian referensi hitnya itu diubah untuk menunjukkan ke node berikutnya yaitu MSP, ATL, dan BOS. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar ketiga. Di sini setelah penghapusan linked list, maka sekarang terdiri dari node MSP, ATL, dan BOS. Nah, berbeda sebelumnya di sini kan menambahkan. Nah, di sini menghapus elemen node-nya. Nah, langsung saya di sini kita masuk pada menerapkan stack dengan linked list single linked list. Nah, di sini implementasi stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel yaitu hit dan size yang dimana hitnya ini adalah referensi ke node di kepala daftar. Kemudian size-nya ini untuk melacak jumlah elemen dari saat ini ke stack. Nah, kemudian di sini stack itu eh, stack menggunakan kepala non-public atau node yang digunakan untuk mewakili setiap node yang didorong atau diambil dari stack. Kemudian objek node sini mempertahankan dua variabel yaitu elemen dan next. Nah, yang dimana elemen ini untuk menyimpan data, kemudian next ini referensi ke node berikutnya. Nah, kemudian di sini ada kelas linked list, bisa kita lihat. Nah, langsung saja mungkin untuk mempraktekannya. Sini kita masuk pada pengimplementasian. Nah, di sini kita buat dulu, misalnya di sini test.py. Sini bisa kita lihat.
ini. Langsung saja di sini kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan sudah sama, yang dimana stacknya itu yang dihitung jumlah stacknya itu ada 6. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini dari 2, 17, 3, 15, 12, dan 10. Nah, kemudian di sini pop 2, yang dimana di sini duanya, kemudian pop 17. Nah, kemudian dihitung kembali stack lainnya. Nah, di sini ada jumlah totalnya itu adalah 4. Nah, kemudian di sini stack S-nya eh, eh, setelah di pop dihapus 3, 15, 12, 10. Nah, kurang lebih sudah sama. Nah, langsung saja di sini kita lanjut lagi untuk analisis operasi linked list stack. Semua metode sama dalam waktu konstan pada kasus terburuk. Artinya, semua operasi yang dilakukan pada stack memiliki waktu eksekusi yang tetap atau tidak tergantung pada jumlah elemen yang dalam stack. Nah, kemudian di sini tidak diperlukan analisis transmortisasi dalam kasus ini, yang dimana pengguna ruang adalah 0 ON, yang dimana N-nya adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada tabel ini ada operation yang dimana spush, yang dimana spush ini digunakan untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack yang memiliki waktu eksekusi atau runtime-nya itu 0 sampai 1. Kemudian spop, yang dimana spop ini digunakan untuk menghapus elemen dari bagian atas stack, yang dimana di sini memiliki runtime waktu eksekusi konstan 0, 1. Kemudian di sini ada stop, yang dimana digunakan untuk mengembalikan tanpa menghapus elemen di bagian atas stack, yang dimana runtime-nya juga memiliki waktu eksekusi 0, 1. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada S is empty, yang dimana digunakan untuk memeriksa apakah stacknya itu kosong dan memiliki waktu runtime sama seperti sebelumnya, yaitu 0 dan 1. 0, 1. Nah, kemudian di sini kita masuk pada implementasi antrian dengan daftar terbuang tunggal. Nah, di sini bisa kita lihat daftar terbuang tunggal ini memastikan waktu 01 untuk semua operasi. Kemudian implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yang dimana ada hit, tile, dan size untuk menghindari traversing daftar. Elemen ditambahkan atau dikenakan ke akhiran daftar dan dihapus atau dikeluarkan dari daftar antrian, daftar depan daftar. Kemudian di sini ada perhatian tambahan referensi tile yang akurat, yang dimana selama penambahan node terbaru selalu menjadi tile yang baru. Nah, kemudian ada jika hanya ada satu elemen dalam daftar elemen tersebut juga menjadi head yang baru, yang dimana di sini ada pengguna eh, ruang adalah linear sesuai dengan jumlah elemen saat ini atau 0 n. Nah, di sini ada implementasinya lagi. Langsung saja kita buat. Di sini mungkin bisa kita hapus yang ini.
Nah, kurang lebih codingannya sudah seperti ini. Langsung saja di sini kita jalankan. Nah, output yang dikeluarkan sudah sesuai yang dimana Queen Lake-nya itu ada 5, kemudian menampilkan seluruh Queen Lake-nya yang ada 5, 7, 9, 1, dan 3. Kemudian di remove it atau dihapus yang 5, item 5, kemudian remove it 7. Nah, kemudian disuruh menampilkan light-nya lagi, maka yang muncul adalah 913 karena 75-nya telah dihapus. Nah, kemudian di sini menampilkan quicknya 913. Nah, kurang lebih sudah seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita masuk lagi pada daftar tertaut melingkar. Nah, di sini bisa kita lihat pada bab sebelumnya konsep array sirkular diimplementasikan menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama dalam array. Nah, kemudian dalam daftar tertaut sirkular, ekor daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke eh, kepala daftar. Daftar tertaut sirkular menyediakan model yang belum yang lebih umum yang dibandingkan daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat sirklik yaitu yang tidak memiliki pengertian tertentu tentang awal dan akhir. Nah, kemudian di sini daftar tertaut sirkular hanya mempertahankan referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar tersebut atau current atau terkini. Nah, di sini ada gambar. Di sini bagian atas lingkup list biasa. Gambar di atas ini menunjukkan lingkup list biasa yang terdiri dari beberapa node yaitu LAX, MSP, ATL, dan BOS. Dengan setiap node terhubung ke node. Berikutnya melalui pointer. Nah, di sini ada node pertama yaitu LAX yang disebut headnya dan eh, BOS yang disebut tailnya atau ekornya. Not terakhir BOS tidak menunjukkan kembali ke not pertama yang menyebutkan membuatnya menjadi linked list biasa. Nah, kemudian di sini pada bagian bawah circular linked list di sini menunjukkan circular linked list yang sama seperti linked list biasa. Ia terdiri dari LAS, kemudian ada MSP dan ATL dan BOS. Di sini namun perbedaannya itu adalah node terakhir yaitu BOS yang dimana di sini menunjukkan kembali ke node pertamanya LAX yang membentuk lingkaran. Ini berarti tidak ada node yang kosong atau nol. Nah, kemudian di sini kita masuk pada round robin circular atau penjadwalan round robin yang dimana penjadwalan round robin mengintegrasikan melalui kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu pada elemen tersebut. Penjadwalan semacam ini digunakan misalnya untuk mendistribusikan secara adil satu sumber daya yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Yang dimana di sini penjadwalan robinnya sering digunakan untuk mendistribusikan potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, kemudian sini penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT atau antrian umum dengan ADT antrian umum dengan cara menggunakan langkah-langkah berikut yaitu yang pertama itu ada sama dengan key dequick, kemudian yang kedua melayani elemen kemudian yang ketiga key and quick. Yang dimana di sini bisa kita lihat proses round robin circular yang dimana langkah pertama dequeen elemen berikutnya dalam antrian. Nah, kemudian melayani elemen tersebut atau melakukan tindakan di sini melayani elemen tersebut atau melakukan tindakan yang tidak diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga itu end quick, elemen yang telah dilayani kembali ke antrian. Langkah-langkah ini terus berulang sehingga setiap elemen dalam antrian mengantri giliran untuk dilayani. Nah, di sini ada eh, implementasi dengan circular quick dengan menggunakan circular quick
eh, implementasi round robin menjadi lebih efisien hanya dengan dua langkah yang diperlukan, yaitu elemen layanan key atau key front atau elemen dalam di depan antrian. Nah, kemudian itu melakukan key router atau key putaran yang dimana untuk memutar antrian sehingga elemen berikut berada di depan. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat menerapkan antrian dengan circularly linked list, yang dimana di sini implementasi ini hanya mempertahankan dua variabel, tile dan size, yang dimana referensi berikutnya dari tile yang dihubungkan ke head atau kepalanya, dari ekor ke kepala. Di sini hit self tile next. Nah, kemudian kelas Circular Quick-nya mendukung metode tambahan rotate yang menghapus elemen dari depan dan memasukkan ke belakang antrian. Ini mencapai dengan mengatur head lama sebagai tile baru. Di sini bisa kita lihat self tile sama dengan self tile kemudian next. Nah, di sini ada contoh implementasinya. Implementasi antrian menggunakan daftar berantai melingkar untuk penyimpanan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh pengimplementasiannya. Nah, di sini terdapat kelas Circular Quick. Nah, langsung saja di sini bisa kita lihat. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya sesuai dengan pada modul yang ada di sini. Nah, di sini bisa langsung saya kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan kelas Circulate Quick, yang dimana digunakan untuk mengimplementasikan antrian menggunakan daftar berantai melingkar untuk menyimpan. Nah, kemudian di sini ada kelas Node, yang dimana pada kelas Node ini digunakan untuk menyimpan node berantai tunggal. Nah, kemudian di sini ada slot, yang dimana slot ini digunakan untuk penggunaan memori yang efisien. Nah, kemudian di sini ada dev init, yang dimana dev init ini digunakan untuk penginisialisasian feed node-nya. Nah, di sini ada self element, yang dimana self element ini digunakan untuk referensi ke elemen pengguna. Kemudian self next ini next ini digunakan untuk referensi ke node berikutnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada dev init, yang dimana dev init ini digunakan untuk membuat antrian kosong. Nah, kemudian di sini devlen, yang dimana devlen ini digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Nah, kemudian di sini ada dev is empty, yang dimana digunakan untuk mengembalikan true jika antriannya kosong. Nah, kemudian di sini ada dev first, yang dimana dev first ini digunakan untuk mengembalikan tapi tidak menghapus elemen di depan antrian. Nah, kemudian di sini ada dev quick, yang dimana dev quick ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, atau biasa disebut dengan FIFO atau first out, first in, first out. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada dev and quick, yang dimana dev and quick ini digunakan untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Nah, kemudian di sini ada div rotate atau digunakan untuk memutar elemen depan ke belakang antrian. Nah, kemudian di sini terdapat def string yang str, yang dimana digunakan untuk representasi string dalam antrian dari antrian tersebut. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di sini ada key and quick-nya yaitu 5, 7, 9, 1, 3. Kemudian di sini calculate-nya menghitung length-nya, panjangnya, kemudian menampilkan quick-nya. Nah, kemudian di sini remove it, menghapus nilai dari key di quick-nya. Nah, kemudian menghapus lagi, kemudian menampilkan panjang nilai dari quick like-nya, kemudian menampilkan nilai quick-nya. Di sini bisa langsung saya kita jalankan supaya kita melihat hasilnya.
Nah, di sini juga pada modul ada hasil yang dikeluarkan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil output yang dikeluarkan, nilai dari quick like-nya adalah 5, yang dimana yaitu nilainya ada 5, 7, 9, 1, 3, yang dimana di sini berada 5, berjumlah 5 item. Nah, kemudian di sini menghapus antrian yang pertama di bagian sini 5. Maka 5 terhapus. Kemudian remove 7 menghapus antrian yang angkanya 7. Nah, kemudian di sini menampilkan lagi quick like-nya di sini 3 karena 5 dan 7 telah dihapus, maka output yang masih berada dalam quick like-nya adalah 3. Nah, kemudian di sini menampilkan nilainya. Nah, di sini adalah 913. Nah, mungkin itu untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini kita masuk pada liquid menghapus elemen dari awal antrian melingkar ke kepala daftar. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini ada menghapus node, yang dimana node all head ini kemudian dihapus dari memori yang menyelesaikan operasi di quick-nya. Nah, kemudian ada tail node-nya. Nah, tail node ini digunakan pada node terakhir atau ekornya eh, yang tetap tidak berubah dalam operasi ini. Nah, dengan kata lain, proses di quick ini mengeluarkan elemen pertama dari antrian melingkar dan mengatur ulang penunjuk untuk memastikan antrian tetap terhubung dengan benar. Nah, kemudian lanjut di sini kita masuk pada inquit menambahkan elemen ke akhir atau ekor daftar. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ini itu menjelaskan proses penambahan elemen ke akhir antrian melingkar. Nah, di sini bisa kita lihat yang dikenal sebagai operasi. Sama seperti sebelumnya, tapi ini digunakan untuk menambahkan. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama itu pada gambar pada eh, gam Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat pada current tail node-nya yang dimana node saat ini yang berada di akhir antrian disebut sebagai tail-nya pada gambar sebelah kanan. Nah, kemudian pada node new node to be a dead newest newest yang dimana node baru yang akan ditambahkan ke antrian disebut sebagai newest. Nah, kemudian di sini kita lihat tail next yang ini tail next newest yang dimana pada langkah pertama ini dalam proses menambahkan adalah mengarahkan petunjuk tail next dari node akar dari node ekor saat ini atau tail ke node barunya atau newest-nya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat newest next sama dengan tail next yang dimana setelah petunjuk berikutnya dari node baru dari newest yang baru maka diatur untuk menunjukkan ke node yang sebelumnya ditunjukkan oleh tail next-nya yang membuat node baru ini menjadi bagian dari antrian. Nah, kemudian tail next-nya yang dimana di sini merupakan petunjuk tail next yang menunjukkan ke node baru newest yang menghubungkan node baru ini ke antrian. Nah, dengan kata lain, proses enqueue menambahkan elemen baru ke akhir antrian melingkar dan mengatur ulang petunjuk untuk memastikan antrian tetap terhubung dengan benar. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu double linked list atau daftar tertaut ganda. Yang dimana di sini dalam linked list tunggal setiap node memiliki referensi ke node yang langsung setelahnya. Yang dimana keterbatasan linked list tunggal yaitu yang pertama sulit untuk secara efisien menghapus node di bagian ekor daftar. Nah, kemudian secara lebih umum kita tidak dapat secara efisien menghapus node dari posisi interior daftar jika hanya diberi referensi ke node tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan node yang langsung mendahului node yang akan dihapus. Namun, node tersebut perlu memiliki referensi berikutnya atau diperbarui. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar ini menjelaskan keterbatasan linked list tunggal dalam menghapus node dalam linked list tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian ekor. Di sini di bagian ekor
atau di posisi interior karena tidak ada referensi ke note sebelumnya. Hal ini membuat pembaruan referensi menjadi tidak efisien. Nah, sebaliknya juga linked list ganda menyediakan referensi ke node sebelumnya yang dimana memungkinkan penghapusan node dari mana saja di dalam daftar dengan lebih efisien. Nah, kemudian di sini batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut ganda yang dimana setiap node-nya itu menyimpan referensi explicit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, kemudian hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu 01 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi sewenang-wenangnya di dalam daftar. Nah, kemudian untuk menghindari beberapa kasus saat bekerja di dekat batas-batas linked list, ganda berguna untuk menambahkan note khusus di kedua ujung daftar yang dimana sebuah note hitnya di awal daftar dan note tail di akhir daftar. Nah, kemudian di sini note dummy ini atau node tier 1 disebut sentinels yang tidak menyimpan elemen. Nah, kemudian untuk daftar kosong, file next dari head yang menunjukkan ke tier dan file pref dan tail menunjukkan ke header. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar ini menjelaskan eh, cara linked list ganda mengatasi keterbatasan linked list tunggal dan menambahkan referensi ke node sebelumnya dan sesudahnya pada setiap node. Nah, hal ini itu memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen pada posisi manapun dalam daftar dengan waktu 01 yang dimana untuk menghindari kasus tersebut di ujung-ujung daftar node head itu dan tailnya ditambahkan yang tidak menyimpan elemen, tetapi membantu menjaga struktur daftar tetap konsisten pada daftar kosong. Nah, head dan tailnya itu saling bertunjuk. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pengguna Sentinel menyederhanakan logika operasi node header dan Taylor tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Nah, semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada memasukkan dengan daftar tertaut ganda atau inserting with a doubly linked list yang dimana pada penyisipan dengan linked list ganda di sini bisa kita lihat pada gambar ini kedua gambar ini tuh menunjukkan dua kasus penyisipan not dalam linked list ganda. Nah, di sini bisa kita lihat pada kasus pertama, penyisipan di posisi seberang itu dalam daftar yang tidak kosong. Langkah A di sini linked list sebelumnya itu menyisipkan dengan node yang ada seperti BWI, JFK dan SVO. Nah, kemudian di sini pada langkah B, yang dimana node baru di sini PDF-nya itu ditambahkan disisipkan di antara JVK dan SVO. Nah, kemudian untuk langkah C di sini linked list setelah penyisipan itu dengan PFD yang dimana terhubung dengan antara JFK dan SVO. Kemudian di sini pada kasus 2 bisa kita lihat di sini penyisipan di awal daftar. Nah, di sini bisa kita lihat pada langkah A, linked list sebelumnya itu penyisipan dengan node yang ada seperti BWI, JFK dan FO. Nah, kemudian di sini pada langkah B, nah di sini pada node baru PFD yang dimana disisipkan di antara header dan BWI. Kemudian pada langkah C, linked list setelah penyisipan dengan PVD terhubung dengan benar di awal daftar. Nah, pada kedua kasus ini tuh menunjukkan bagaimana node baru disisipkan di antara dua node yang ada dalam linked list ganda menjadi keterhubungan dengan node sebelumnya dan sesudahnya. Nah, kemudian di sini kita masuk menghapus node dalam daftar tertaut ganda.
Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ini menjelaskan proses penghapusan note dalam double linked list, yang dimana di sini pada gambar A bisa kita lihat ini adalah double linked list yang sebelum penghapusan note-nya. Nah, di sini kita bisa lihat note terakhirnya eh, eh, di header dan tail-nya terdiri dari header dan tail. Nah, di sini ada beberapa not yang terhubung antara BWI, JFK, PFD, SVO. Nah, kemudian pada gambar B di sini itu menunjukkan langkah-langkah saat not PFD akan dihapus. Not PFD yang ini akan dihapus, kemudian langsung ke node SVO, yang dimana dilakukan dengan memperbarui pointer next dari JFK ke SVO dan pointer pref dari SVO ke JFK. SVO ke JFK. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar C ini adalah kasus double linked list setelah penghapusan node PVD, yang dimana node PVD ini telah dihapus dan daftar terhubung langsung dari JFK ke SVO. Nah, karena penggunaan sentimen header dan Taylor, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau not terakhir dalam daftar. Nah, dengan langkah-langkah ini, node di posisi manapun dapat digunakan untuk double linked list dapat dihapus dengan efisien. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada pengimplementasian daftar dasar daftar tertaut ganda. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini pada eh, kelas double linked list base, yang dimana di sini deklarasikan kelas besar. eh, Kemudian di sini terdapat mempertahankan dua referensi pref dan next di sini. Kemudian di sini melakukan penyisipan dan penghapusan node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya pada slide 24 dan 25 tadi, yang ini. Di sini langsung saja untuk di sini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada menerapkan Diquit dengan double linked list. Nah, implementasi Diquit atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya mencapai operasi dalam waktu 0,1 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Nah, dengan penerapan berdasarkan daftar terlaut ganda, kita dapat mencapai semua operasi Diquit dalam waktu 0,1. Kasus terburuk dengan penggunaan Sentinel, perhatikan perubahan berikut, yang dimana di sini ada header tidak menyimpan elemen pertama di quick, yang disimpan adalah not tepat setelah header penyimpanan elemen pertama dengan asumsi di quick tidak kosong. Demikian pula not sebelum Taylor digunakan elemen terakhir dari di quick. Nah, kemudian metode insert between dan delete note yang diwarisi di kelas untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan note di awal atau di akhir di quick. Nah, di sini langsung saja pada pengimplementasiannya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat kode pada sesuai dengan modulnya. Nah, langsung saja di sini. Nah, di sini bisa kita lihat pada kelas double linked list base, yang dimana digunakan untuk kelas dasar yang menyediakan representasi dari linked list ganda. Nah, kemudian di sini ada kelas node, yang dimana pada kelas node ini merupakan kelas ringan dari non-public untuk menyimpan node linked list ganda. Kemudian di sini ada slot elemen pref next, yang dimana menghemat penggunaan digunakan untuk menghemat penggunaan memori. Nah, kemudian di sini terdapat dev init, yang dimana self elemen pref dan next yang digunakan untuk menginisialisasikan feed node. Nah, kemudian di sini terdapat dev init, yang dimana di sini terdapat self elemen, yang dimana digunakan untuk menyimpan elemen yang
eh, menyimpan elemen. Nah, kemudian di sini ada self ref yang digunakan untuk referensi ke node sebelumnya. Sedangkan self next ini digunakan untuk referensi ke node berikutnya. Nah, kemudian di sini ada def init yang dimana digunakan untuk membuat daftar kosong. Kemudian di sini ada Devlen yang dimana sama seperti sebelumnya yang digunakan untuk mengembalikan jumlah elemen daftar dalam daftar. Kemudian ada def is empty yang digunakan untuk mengembalikan true jika daftarnya kosong. Nah, di sini bernilai 0. Kemudian ada def insert between yang digunakan untuk menambahkan elemen antara dua not yang ada dan mengembalikan not baru. Nah, kemudian di sini ada def delete note yang digunakan untuk menghapus note yang bukan sentinel dari daftar yang mengembalikan elemennya. Nah, kemudian di sini terdapat kelas linked quick yang dimana digunakan untuk mengimplementasikan double init quick berbasis linked list ganda. Nah, kemudian di sini ada deferred yang dimana digunakan untuk mengembalikan tapi tidak menghapus elemen di depan di quick. Nah, kemudian di sini ada devlast yang dimana digunakan untuk mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen di belakang di quick. Nah, kemudian di sini ada dev insert fields yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen ke depan di quick. Nah, kemudian di sini ada dev insert last yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen ke belakang di quick. Nah, kemudian ada dev delete last yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen ke delete last, delete di sini delete first digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan di quick. Nah, kemudian di sini ada delete last yang dimana digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari belakang di quick. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi def str yang dimana digunakan pada representasi string dari di quicknya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk contoh penggunaannya di sini memanggil linked di quicknya, kemudian insert first 10, kemudian insert first 15. Nah, di sini insert last 10, first 20, last minus 1. Nah, langsung saya di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan. Di sini jumlahnya ada 5. Nah, di sini yang ditambah ada insert first yang pertama adalah 20, 15, dan 10. Nah, kemudian untuk insert last yang pertama 5 dan minus 1. Kemudian di sini di delete from head yang di kepalanya yaitu 20 karena dia berada di depan di delete, kemudian delete from tail minus 1 yang dimana dia mendelete tailnya atau ekornya yaitu minus 1. Nah, kemudian di sini delete of the quicknya 3, output delete of the quicknya menghitung jumlah yang ada pada di quicknya yaitu 15, 10, 3. Maka output yang dikeluarkan adalah 3. Nah, di sini menampilkan hasil dari di quicknya adalah 15, 10, dan 5. Nah, lanjut di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu daftar posisi ADT. Di sini bisa kita lihat tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan antrian dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menggunakan atau menerima melayani. Nah, kemudian di sini bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian tersebut sebelum mencapai loket tiket. Nah, kemudian bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk mencela atau memotong antrian pada satu posisi. Nah, kemudian hanya ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum yang menyediakan cara bagaimana pengguna untuk merujuk ke elemen di mana saat dalam sebuah urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan sewenang-wenang. Nah, kemudian di sini dalam urutan berbasis array index integer yang menyediakan cara
sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau menghapus harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukan pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list. Kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list membutuhkan traversing daftar secara bertahap dari awal atau akhir. Nah, di sini eh, sambil terus menghitung elemen. Nah, kemudian di sini indeks bukanlah. Nah, kemudian sini indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal baik berada beberapa aplikasi. Nah, kemudian karena indeks dari sebelumnya entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam urutan. Nah, kemudian di sini ada misalnya mungkin tidak praktis untuk menggambarkan lokasi seseorang yang menunggu dalam antrian dalam mengetahui secara tanpa seberapa jauh orang tersebut dari depan antrian. Nah, di sini bisa kita lanjut. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan ilustrasi yang digunakan untuk menjelaskan konsep dalam struktur data, khususnya terkait dengan linked list. Nah, di sini ada komponen-komponen pada gambar. Di sini gambar gerbang tiket yang dimana pada gambar ini tuh memungkinkan melambangkan titik awal atau suatu referensi dalam konteks. Nah, sedangkan gambar orang-orang dalam antrian ini adalah setiap orang dalam antrian melambangkan elemen-elemen dalam suatu urutan atau dalam list atau daftar. Nah, sedangkan untuk labelnya di sini bisa kita lihat menunjukkan ini menunjukkan posisi penggunaan atau elemen tertentu dalam daftar tersebut. Sedangkan teksnya ini digunakan yang artinya itu kita ingin di sini pada teks ini yang artinya itu kita ingin bisa mengidentifikasi posisi satu elemen dalam urutan tanpa menggunakan indeks bilangan bulat. Nah, gambar ini itu menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kita bisa mengenali dan mengakses posisi elemen dalam sebuah daftar menggunakan referensi atau pointer seperti dalam linked list. Nah, tanpa harus menggunakan indeks numerik seperti dalam array. Namun, dalam linked list, setiap elemen atau nodenya itu berisi data dari referensi atau pointer ke elemen berikutnya. Sehingga kita bisa menavigasi melalui daftar tersebut dengan mengikuti pointer berikut menggunakan indeks. Nah, di sini bisa kita lihat untuk contoh lainnya itu pengelola kata yang dimana sebuah dokumen telah dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian penjelasan karakter. Nah, kemudian di sini pengelola kata menggunakan abstraksi dari sebuah kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan explit dari indeks integer, memungkinkan operasi seperti menghapus karakter di kursor atau menyisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, kemudian setelah itu kita mungkin bisa merujuk ke posisi yang melekat dalam dokumen seperti awal dari bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang mungkin berubah seiring dengan perkembangan dokumen. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat, bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Nah, di sini bisa kita lihat linked list menyediakan waktu 01 yang dimana untuk penyisipan dan penghapusan di posisi sembarang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Nah, kemudian oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT yang dimana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan posisi. Nah, kemudian sebenarnya itu kelas double linked list base itu kita memiliki metode insert
between yang dimana dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, pengguna node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan objek berorientasi objek enkapsulasi yang diperkenalkan pada materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa alasan untuk enkapsulasi node dari linked list. Nah, di sini alasan yang pertama itu akan lebih mudah eh, atau lebih sederhana bagi pengguna jika mereka tidak perlu repot dengan detail implementasi seperti manipulasi referensi, node tingkat rendah, atau ketergantungan kita pada pengguna Node Sentinel, yang dimana kita dapat memastikan ketahanan struktur data dalam tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi Node secara langsung. Dengan demikian mencegah salah urus oleh pengguna. Nah, kemudian di sini enkapsulasi memberikan fleksibel untuk merancang ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah, kemudian di sini pada materi selanjutnya daftar posisi ADT, yang dimana di sini memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Nah, juga menyediakan tipe abstrak posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Di sini bisa kita lihat sebuah posisi bertindak untuk penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Nah, kemudian di sini posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dengan daftar kecuali jika dihapus dengan menggunakan perintah explit. Nah, kemudian di sini untuk contoh posisi di sini contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut atau P elemen yang dimana digunakan untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi P. Nah, kemudian di sini posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai pengembangan dari metode lainnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ADT posisi L yang dimana mendukung metode akses berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk last nya ini digunakan untuk mengembalikan posisi elemen pertama dari L atau non jika L-nya itu kosong. Nah, kemudian di sini ada elas yang dimana elas ini mengembalikan posisi elemen terakhir dari L atau non jika L-nya kosong. Nah, kemudian di sini ada L before P yang dimana digunakan untuk mengembalikan posisi di L yang sebelumnya posisi P atau nonnya itu jika P adalah posisi pertama. Kemudian L after P yang gimana digunakan untuk mengembalikan posisi di L yang setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Nah, kemudian di sini L is empty yang dimana digunakan untuk mengembalikan true jika daftar L-nya itu tidak mengandung elemen apapun. Nah, kemudian ada len L yang dimana mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Nah, kemudian ada iter L yang dimana mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen dalam daftar. Nah, kemudian di sini juga ada daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. Nah, di sini bisa kita lihat L at first yang dimana itu menyisipkan elemen baru di depan L mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Nah, kemudian di sini L at last yang dimana di sini mengembalikan menyisipkan elemen baru di belakang L yang mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Nah, kemudian ada L at before PE yang dimana menyisipkan elemen baru tetapi tetap sebelum posisi P-nya itu dalam L mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Nah, kemudian L at after PE yang dimana
yang dimana menyisipkan elemen baru E tetap setelah posisi P dalam L, mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Nah, kemudian di sini replace PE yang dimana mengganti elemen di posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen yang sebelumnya berada di posisi P. Nah, kemudian di sini ada L delete P yang dimana menghapus dan mengembalikan elemen di posisi P dalam L serta menginvalkan posisi tersebut. Nah, kemudian di sini kita masuk pada beberapa pengamatan. Nah, di sini perhatikan bahwa metode first yang dimana dan last dari ADT daftar posisi mengembangkan posisi yang terkait bukan elemen. Nah, kemudian elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ada LFIRS elemen yang dimana mengembalikan elemen pertama dalam daftar yaitu P daftar tetap 8 P. Nah, kemudian di sini last elemen yang dimana elemen terakhir adalah daftar yang dimana menambahkan elemen setelah elemen. Kemudian sini keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembali adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Nah, di sini ada Borso. Apa Kak? Hmm. Hmm. Nah, di sini hmm, Nah, kemudian di sini karena ADT mendukung pengguna karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, pengguna dapat mengandalkan sintaksi for loop tradisional untuk traveling maju dari daftar bernama data. Nah, di sini bisa kita lihat pada table di sini ada operation dan return value-nya, kemudian L. Nah, di sini bisa kita lihat pada L at last 8 yang dimana di sini menambahkan elemen 8 di akhir daftar. Nah, kemudian posisinya itu 8 adalah P, maka daftarnya itu menjadi 8P. Nah, kemudian di sini L first mengembalikan elemen pertama dalam daftar yaitu P. Kemudian daftar tetap menjadi 8P. Kemudian L add after P5 yang dimana menambahkan elemen 5 setelah elemen P. Nah, maka di sini menjadi 8P dan 5 key. Nah, 5 key. Nah, kemudian di sini L before key yang dimana mengembalikan elemen sebelum key yaitu P. Maka daftar tetapnya itu di sini 8P dan 5 key. Nah, kemudian L at before key dan 3. Kemudian di sini posisi elemennya 3 adalah R. Nah, kemudian daftarnya itu menjadi 8P, 3R, dan 5Q. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada operationnya R elemen, yang dimana mengembalikan elemen pada posisi R, yaitu 3. Di sini bisa kita lihat daftarnya itu menjadi 3P, 8P, 3R, dan 5Q. Nah, kemudian L after yang dimana L after P yang dimana mengembalikan elemen setelah P yaitu di sini adalah R. Nah, jadi daftarnya itu tetap menjadi 8P, 3R, dan 5Q. Nah, kemudian di sini ada L before P yang dimana tidak ada elemen sebelumnya sebelum P. Maka di sini mengembalikan non. Return value-nya itu non. Nah, kemudian daftarnya itu tetap 8P, 3R, dan 5Q. Nah, kemudian di sini ada L at first yang di mana itu nilainya 9 yang di mana menempatkan elemen 9 di awal daftar maka posisinya itu menjadi 9S
8P, 3R, dan 5Q. Nah, kemudian L delete last, L last yang dimana posisi elemennya itu adalah 5. Nilai yang dikembalikan adalah 5, kemudian daftar menjadi 9S dan 8P, 3R. Di sini menghapus elemen terakhir dalam daftar, yaitu 5. Menjadi 9S, 8P, dan 3R. Nah, kemudian L replay P7 yang dimana return value-nya adalah 8, yang dimana daftarnya itu menjadi 9S, 7P, dan 3R. Nah, kemudian eh, rangkaian di sini bisa kita lihat pada rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya L adalah nilainya adalah 0. Nah, kemudian di sini kita masuk pada implementasi daftar posisi menggunakan daftar tertaut Genda atau linked list. Nah, di sini proposisi atau ulasan setiap metode dari ADT daftar posisi berjalan dalam waktu terburuk atau 01 ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut Genda. Nah, kemudian kami mengandalkan kelas double linked base untuk representasi tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan ADT, daftar posisi. Nah, kami mengidentifikasi kelas posisi yang terletak di dalam kelas posisi list. Kemudian berbagai metode positional list, kami mungkin akhirnya menciptakan instan posisi yang redundant yang merujuk pada node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan metode khusus EKI dan metode khusus dalam Python posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, di sini bisa kita lihat pada kelas position list yang dimana di sini itu adalah sebuah wadah berurutan dalam elemen yang memungkinkan akses secara proporsional. Kemudian di sini ada kelas position yang dimana ini adalah sebuah abstraksi yang merepresentasikan lokasi dari suatu elemen. Nah, kemudian di sini ada def init merupakan konstruktor yang tidak boleh dipanggil dengan pengguna lainnya. Di sini ada self container dan node yang dimana kontainer ini digunakan sebagai wadah penyimpanan yang berisi posisi ini. Kemudian di sini ada self node yang dimana di sini itu digunakan sebagai penyimpanan referensi ke node yang berada di posisi ini. Nah, kemudian di sini ada def element yang dimana digunakan untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi ini. Nah, kemudian di sini ada return self node element yang dimana di sini mengembalikan elemen dari node yang disimpan. Nah, kemudian ada def key. Nah, di sini itu def key ini yang dimaksud tadi adalah mengembalikan true jika outer adalah posisi yang merepresentasikan lokasi yang sama. Nah, kemudian di sini ada return type outer is type self and other dan seterusnya yang dimana di sini itu untuk membandingkan tipe dari node dari posisi lainnya. Kemudian di sini defne NE yang dimana yang disebutkan di sini adalah eh, mengembalikan true jika outer tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Nah, di sini return not self sama dengan outer yang dimana di sini mengembalikan negasi dari perbandingan kesetaraan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada memvalidasi posisi yang dimana setiap kali metode kelas positional list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin menverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan tidak demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Nah, kemudian ini fungsi ini mengimplementasikan dengan metode non-public bernama valid. Kemudian secara internal, satu posisi membuat referensi ke node terkait dengan daftar tertaut dan juga referensi di instance daftar itu berisi node yang ditentukan. Nah, kemudian di sini
Dengan referensi kontainer, kami dapat mengidentifikasi dengan kuat ketika pemanggil mengirim instansi posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Nah, di sini bisa kita lihat pada kode di sini bisa dilihat yang dimaksud tadi valid. Nah, di sini kami juga dapat mendeteksi instansi posisi yang dimiliki dari daftar. Tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Kemudian ada delete node yang dimana kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat pada contoh implementasi def validation self P yang dimana di sini itu mengembalikan node posisi atau memberi error yang sesuai jika tidak valid. Nah, kemudian ada is not instance P self version. Nah, di sini itu memeriksa apakah P adalah instance dari kelas speciation. Kemudian di sini ada if P container yang is not self yang dimana di sini itu dia memeriksa apakah posisi P berasal dari list ini. Kemudian di sini ada uh, if if P not next is known yang dimana di sini itu memeriksa apakah not P itu sudah dihapus. eh Kemudian di sini return P not yang dimana di sini mengembalikan not yang valid. Nah, kemudian di sini ada fungsi def make position yang dimana di sini itu mengembalikan instant posisi untuk not tertentu atau non jika sentinel. Nah, kemudian di sini ada if not is self header dan seterusnya yang dimana itu di sini tuh melihat pelanggaran batas-batas not sentinel. Nah, kemudian ada di sini return non else yang dimana else return self position self not ini adalah posisi yang sahnya. Jika di sini ada perulangan jika return self position maka ini adalah posisi yang sah. Nah, kemudian di sini kita lihat pada metode akses pembaruan, yang dimana semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi daftar berantai ganda yang mendasari untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisional. Metode-metode ini mengandalkan utilas validation untuk uh, membuka atau membungkus node sebagai instan posisi untuk dikembangkan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Kemudian untuk kenyamanan warisan metode utilitas instant between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat Devirs, di sini devirs ini digunakan mendefinisikan sebuah virs yang mengambil argumen self, yang dimana mengembalikan posisi pertama dalam daftar atau non jika daftarnya itu kosong. Nah, kemudian di sini ada return self, make position self head next, yang dimana mengembalikan posisi pertama dengan memanggil make position dan meneruskan node setelah header. Nah, kemudian di sini ada def last self yang dimana mendefinisikan metode last yang mengembalikan argumen self, mengembalikan posisi terakhir dalam daftar atau non jika daftarnya kosong. Nah, kemudian return self make position ini untuk mengembalikan posisi terakhir dan memanggil make position dan meneruskan node sebelum trailernya. Nah, kemudian ada def before yang dimana mendefinisikan metode before yang mengambil argumen self dan P, kemudian mengembalikan posisi tetapi sebelum posisi P atau non jika P-nya adalah posisi pertama. Nah, kemudian di sini ada not self validation yang dimana memvalidasi posisi V dengan menyimpan dan dalam variabel node. Kemudian ada return self make position not
pref yang dimana mengembalikan posisi sebelum node dengan memanggil make position dan meneruskan node sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada def iter self yang dimana mendefinisikan metode after yang mengambilkan argumen self dan p. Kemudian mengembalikan posisi tetap setelah posisi p atau non jika p-nya adalah posisi terakhir. Nah, kemudian di sini ada uh, not self validation yang dimana di sini memvalidasi posisi P dan menyimpan dalam variabel null node-nya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada def iter yang dimana def iter ini mendefinisikan metode iter yang mengambil argumen self yang menghasilkan iterasi ke depan dari elemen-elemen dalam daftar. Kemudian ada def str yang dimana di sini mendefinisikan metode str yang diambil dalam argumen self yang menghasilkan representasi string dari daftar. Kemudian ada AR ini itu untuk inisialisasi string kosong untuk penyimpanan elemen-elemen daftar. Kemudian yang ini cursor self in first ini memulai iterasi dalam posisi pertama. Kemudian while cursor is not known ini melanjutkan iterasi selama kursornya itu tidak known. Nah, sedangkan ini ARR plus sama dengan STR kursus elemen plus adalah menambahkan elemen dari kursor ke string ARR yang diikuti dengan spasi. Nah, kemudian kursor self after kursor ini itu digunakan untuk memindahkan kursor ke depan berikutnya. Kemudian return di ini adalah mengembalikan representasi string dari daftar dengan elemen-elemen dalam kurung sudutnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk override metode yang diwarisi untuk mengembalikan posisi bukan node. Nah, di sini ada def between yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen antar node yang ada dan mengembalikan posisi baru. Kemudian ada add first yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen di depan daftar yang mengembalikan posisi baru. Kemudian ada at last yang dimana menambahkan elemen di belakang daftar dan mengembalikan posisi yang baru. Kemudian ada add before yang dimana menambahkan elemen ke dalam daftar sebelum posisi P dan mengembalikan posisi baru. Nah, kemudian di sini ada add after yang dimana digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam daftar setelah posisi P dan mengembalikan posisi baru. Kemudian ada def delete yang dimana digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P. Kemudian def replace ya self PE itu digunakan menggantikan elemen pada posisi P dengan E. Kemudian di sini ada L Polisional membuat instance dari polisional list dan sini menambahkan elemen 5 di daftar di depan daftar 10, 7, 2 dan 3. Nah, kemudian di sini mencetak panjang daftar, mencetak daftar untuk hasil nilai dari daftarnya, menghapus elemen pertama di sini, menghapus elemen terakhir dan di sini mencetak panjangnya. Nah, ini output yang dikeluarkan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada menyoroti daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sorter yang dimana kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama itu penanda, yang dimana posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian pivot, posisi tepat setelah penanda. Kemudian berjalan untuk bergerak ke kiri dan dari penanda selama masih ada elemen sebelum yang lainnya lebih besar dari pivot. Nah, kemudian di sini ada contoh pengimplementasiannya. Mungkin langsung saja kita buat karena ini lumayan singkat.
Nah, di sini kita bagi layer dulu. Di sini mungkin codingan yang ini bisa kita hapus saja. Nah, di sini kita buat fungsi def in sort, mana di sini L. Kemudian di sini if len L 1 sama dengan F sama dengan L terus kemudian report value report element kemudian if value kemudian if element kemudian else Nah, codingannya sudah seperti yang ada pada modul. Nah, di sini bisa kita lihat fungsi-fungsinya yang dimana di sini kita menggunakan tiga variabel yang ada pada modul ini. Nah, setelah kode yang tadi yang saya jelaskan di yang ini telah dibuat untuk pengimplementasian ketiga variabel ini. Nah, di sini bisa kita lihat kodenya itu seperti ini, yang seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat def insert sort yang dimana di sini itu fungsi ini tuh mengurutkan elemen dalam partisional L itu dalam urutan tidak menurun. Nah, kemudian if len ini jika panjang ini if len L besar besar sama dengan satu, yang dimana jika panjang list L lebih dari satu, maka perlu diurutkan. Maka di sini pakai marker sama dengan L first, yang dimana di sini menginisialisasikan maker sebagai elemen pertama dari daftar list. Nah, kemudian di sini menggunakan while maker, yang dimana selama maker belum mencapai elemen terakhir dari list L. Kemudian ada pivot, yang dimana pivot L after masker ini sebagai pilihan elemen setelah market sebagai pivot. Kemudian ada value pivot elemen yang dimana mengambil nilai dari pivot. Nah, kemudian ada if value yang dimana market element di sini jika nilainya pivotnya lebih besar daripada nilai market, maka market sama dengan pivot dipindahkan ke posisi pivot. Nah, kemudian di sini ada else yang dimana jika nilai pivot lebih kecil atau sama dengan nilai market,
Eh, maka di sini diinisialisasikan while sama dengan make di sini sebagai maker. Nah, kemudian di sini while Elvis and before di sini selama while-nya tidak berada di elemen pertama dan elemen sebelumnya, while lebih besar dari nilai pivotnya. Nah, kemudian else before while yang dimana pindahkan while ke elemen sebelum while. Kemudian else delete pivot yang dimana menghapus elemen pivot dari list. Kemudian else add before while value yang dimana memasukkan nilai pivot sebelum posisi while. Nah, di sini contoh penggunaannya di sini mencetak list L sebelum diurutkan. Nah, kemudian di sini insert sort L yang dimana memanggil fungsi insert sort untuk mengurutkan list L-nya. Kemudian di sini mencetak lagi list L setelah diurutkan. Nah, di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan di sini 7, 10, 5, 10, 1, 1. Nah, di sini setelah dicetak lagi yang diurutkan, maka diurutkan dari angka terendah yaitu 1, 5, 7, 11, 100. Kan ini tadi angkanya sesuai dengan eh, original list-nya. eh, hasil list yang belum diurutkan. Eh, mungkin langsung saya di sini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu studi kasus mempertahankan frekuensi akses. Nah, di sini daftar favorit ADT. Untuk mempertahankan kumpulan elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Nah, di sini ada contoh eh, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kemudian koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, kemudian di sini untuk daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut yaitu akses E yang dimana mengakses elemen E, menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian hapus E yang dimana hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Kemudian top K yang mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Kemudian daftar favorit diurutkan. Setiap kali satu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Nah, kemudian di sini ia menggunakan positional list sebagai daftar struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item memiliki dua elemen value dan count yang menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar yang mencetak favorit teratas Anda utilas non-public yang mencari item dan perbarui daftarnya. Kemudian di sini ada metode top K yang dimana mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Kemudian setiap kali item diakses hitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move up. Nah, di sini ada contoh pengimplementasiannya. Langsung saja di sini kita buat, kita bagi layar dulu. Nah, kemudian di sini kita hapus saja. Di sini kita buat dulu kelas favorit favorit suite favorit list favorit list. Kemudian di sini menggunakan slot sama dengan value. Kemudian sheet code. Kemudian di sini def init dan slot value sheet.
Nah, lebih codingannya sudah sesuai yang ada pada modul. Nah, di sini langsung saja kita lakukan. Di sini masih ada yang error. Nah, setelah perbaikan, kurang lebih output yang dikeluarkan itu seperti ini. Bisa kita lihat, langsung saja kita run. Nah, output yang dikeluarkan sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah, di sini langsung saja kita lihat. Nah, output yang dikeluarkan kan di sini pertama yang diminta adalah 5 item teratas. Nah, kemudian di sini diupdate lagi 5 item. Nah, langsung saya di sini kita masuk lagi pada menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan, yang dimana dalam implementasi sebelumnya metode akses E dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya jika E adalah elemen paling populer ke K dalam daftar favorit, maka aksesnya memerlukan waktu OK 0K, yang dimana lokasi referensi setelah suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna heuristik pindah ke depan. Nah, manfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Nah, di sini ide dasarnya adalah memindahkan elemen sepenuhnya ke daftar depan daftar setiap kali elemen tersebut diakses. Nah, kemudian namun kemudian di sini harapan kami tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Kemudian namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Nah, kemudian di sini kita lihat. Kemudian di sini pertimbangan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n2 berikut. Nah, kemudian elemen 1 is access ni times waktu yang sama, kemudian seterusnya. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah akses masuk setiap elemen saat pertama kali diakses, sini time-nya sama.
satu kali runs dalam waktu yang sama. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Nah, ini dari 0 n pangkat 3. Nah, kemudian di sini kita masuk pada jika jika kita menggunakan heuristic move to phone, di sini memasukkan setiap elemen pada kali pertama elemen tersebut diakses, maka setiap akses berikut ke elemen 1 memerlukan waktu 0,1, kemudian setiap akses berikutnya ke elemen 2 memerlukan waktu 0,1, kemudian setiap akses berikutnya ke elemen n memerlukan waktu 0,1. Jadi, waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0 n pangkat 2, yang dimana jadi dalam hal ini heuristic move to front lebih tepat, lebih cepat. Efek ini tidak bisa universal, yang dimana heuristik ini mungkin lebih lambat dari urutan lainnya. Kemudian di sini pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTV tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencari, kita akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kami menyalin semua entry daftar favorit kami ke dalam line bernama temp. Kemudian kami memindahkan daftar temp sebanyak K kali. Di setiap pemindahan kami menentukan entry dalam jumlah akses terbesar. Hapus entry ini dari temp dan laporkan hasilnya. Kemudian di sini uh, implementasi metode top ini memerlukan waktu 0 kn. Jadi ketika K adalah konstansa, metode top berjalan dalam waktu 0 n. Namun jika K sebanding dengan n, maka top berjalan dalam waktu 0 n2. Contoh, jika kita ingin 20% teratas dari daftar, eh, dimungkinkan untuk mengimplementasi metode K yang dalam waktu dengan menggunakan antrian prioritas. Kami bisa dengan mudah mencapai waktu jika menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan K items. Nah, di sini ada contoh implementasinya lagi. Di sini bisa kita lihat fungsi-fungsinya saja. Nah, di sini kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Nah, ini. Kemudian mengurutkan daftar akan ditampilkan. Di sini bisa kita lihat pada kelas favorit list MTV, yang dimana di sini itu daftar elemen yang diurutkan dengan heuristic move to front. Kemudian di sini dev move up, yang dimana di sini pemindahan elemen yang diakses dari posisi P ke depan daftar. Kemudian di sini ada dev top, yang dimana dev top ini digunakan untuk menghasilkan urutan dari K elemen teratas dalam hal jumlah akses. Kemudian di sini ada if not len self, yang dimana di sini receive value error yang K-nya itu tidak sah. Kemudian di sini kita memulai dengan membuat salina di daftar aslinya. Kemudian ada temp ini. Kemudian ini kita berulang kali menemukan, melaporkan, dan menghapus elemen dari jumlah terbesarnya. Kemudian di sini kita berulang kali menemukan, melaporkan, dan menghapus elemen dengan jumlah terbesar. Nah, kemudian ini temukan dan laporkan berikut dengan tertinggi dari temp. Nah, kemudian di sini kita telah menemukan elemen dengan jumlah tertinggi. Nah, di sini untuk mendukung operasi print. Nah, di sini devstr ini untuk menyediakan representasi string dari daftar. Nah, di sini bisa kita lihat memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Nah, di sini
bisa kita lihat mencetak lake of leaf-nya len-nya. Kemudian mencetak list M-nya. Nah, di sini lake of list M-nya ada sebanyak 6 dan list N-nya ya adalah enemy-nya 5. Nah, kemudian di sini dimunculkan dari 1, 2, 4, 2, dan 6. Nah, kemudian di sini di print top of favoritnya sebanyak 5 item. Nah, kemudian di sini kita masuk pada urutan berbasis tautan versi VS berbasis array. Yang dimana keuntungan urutan berbasis array. Array memberikan akses waktu 01 ke elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list memberikan waktu 0k untuk mengakses elemen ke k untuk 0nk. Jika traversing mundur pada doubling linked list. Operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya berjalan lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur linked, yang dimana representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional dibandingkan dengan struktur linked, yang kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dan linked list diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen tapi juga untuk menyimpan referensi ke node. Kemudian keuntungan struktur urutan berbasis tertaut di sini struktur berbasis tautan menyediakan batasan waktu terburuk untuk operasi mereka. Ini berada dengan batasan waktu transamortisasi yang terkait dengan ekspansi atau kontraksi array dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Nah, kemudian struktur berbasis tertaut mendukung penyisipan dan penghapusan dalam waktu 01 pada posisi manapun. Ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pub dari kelas daftar pattern memerlukan waktu 0 n k plus 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada tahapan terakhir. Nah, di sini untuk ringkasan yang telah kita bahas pada modul ini adalah di sini kami membahas topik-topik berikut dalam modul ini. Di sini keterbatasan yang pertama itu adalah keterbatasan urutan berbasis array ya yang saya telah menjelaskan mengapa daftar tertaut diperlukan, berbagai jenis daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kami menyediakan implementasi antrian berujung ganda di Quix. Kemudian menggunakan daftar tertaut, kami mempelajari implementasi dari tertaut dan disebut posal list, di mana representasi node bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Nah, kemudian yang terakhir, menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya, dan kita mempelajari perbandingan relatif antar urutan berbasis array dan berbasis link. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dan dari saya. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan pada kata-kata saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.